Sebelumnya saya menyapa Bapak Ibu Saudara terkasih bersama keluarga kecil kami. Selamat malam, Shalom Aleichem. Puji Tuhan. Sekali lagi Tuhan berikan kita kemurahan. Kita sudah masuk di bulan September dan kalau orang Jawa bilang sudah ber-ber itu udah musim hujan. Ya, jadi sediakan ember gitu ya. Dan memang kita melihat sudah mulai musim hujan dan sebentar lagi kita masuk pada akhir tahun. Bapak Ibu Saudara, di satu sisi Tuhan menghendaki kita untuk setia dalam ibadah, dan sebagai hamba Tuhan ini juga menjadi pergumulan kami, menjadi kerinduan kami. Dan kami senang sekali apabila semua jemaat boleh hadir di setiap pertemuan ibadah kita semacam ini. Bukan hanya di ibadah Minggu Raya, tetapi di setiap pertemuan ibadah yang telah kita programkan atau sepakati. Kami merindu semua kita boleh hadir, supaya semua kita mendapatkan berkat yang sama. Dan tugas kami sebagai hamba-hamba Tuhan adalah menyelenggarakan ibadah tersedia bagi seluruh sidang jemaat yang Tuhan percayakan digembalakan di tempat ini. Di sisi lain, kenyataannya exploring worship hanya dihadiri sebagian kita, dan saya melihat dan meyakini bahwa kita yang hadir adalah kita yang merasa butuh, merasa lapar dan haus akan firman Tuhan, merasa lapar dan haus akan hadirat Tuhan, ingin bersekutu dengan Tuhan, ingin bersekutu bersama-sama saudara yang lain sebagai satu komunitas orang percaya. Dan ibadah ini memang pada akhirnya hanya bagi mereka yang membutuhkan, dan tidak mungkin ada paksaan. Bahkan ketika Yosua juga sebagai hamba Tuhan berbicara tentang ibadah, dia hanya berkata, jika engkau anggap baik ya, untuk beribadah, maka beribadahlah kepada Tuhan. Dan dia hanya menjamin keluarganya, tetapi aku dan sesi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Artinya, dia sebagai pemimpin besar tidak bisa memaksa seluruh umat Israel pada saat itu beribadah kepada Tuhan. Sekalipun pasti itu merupakan kerinduan hatinya, supaya umat itu serempak atau bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ya, kami berdoa, kami menyebutkan nama-nama saudara dalam doa kami, terutama mereka yang belum setia beribadah. Kami berdoa dan kami bertanya, ya, mengapa mereka demikian. Tetapi kami kembalikan semua perkara ini kepada Tuhan. Tetapi selalu kami ingatkan bahwa ibadah semacam ini tidak akan selamanya ada. Dan kita butuh hikmat dari Tuhan untuk sungguh-sungguh memahami itu dan sungguh-sungguh meyakini itu, karena itu adalah nubuat dalam firman Tuhan. Suatu saat orang akan lari ke sana kemari, orang akan lapar dan haus akan firman Tuhan, tetapi sudah terlambat. Maka kita berbahagia jika kita pada malam hari ini lapar dan haus, karena waktunya masih ada. Amin Bapak Ibu. Iya, itu orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berhikmat, lapar pada saatnya dan haus pada saatnya. Kita membutuhkan persekutuan semacam ini juga untuk saling menguatkan. Saya dikuatkan jika melihat saudara, dan itu sama kita juga demikian, saling dikuatkan. Kita saling dikuatkan ketika kita bersama-sama memuji Tuhan, ketika kita saling menyapa,
sebagai saudara. Dan saat ini sudah masuk pada pasal yang ke-13. Kita sudah semakin dekat dengan penghujung kitab ini. Oleh kemurahan Tuhan kita belajar bersama-sama selama hampir setahun ini, yaitu kitab Roma. Sekarang kita masuk pada pasal yang baru, yaitu pasal 13. Malam ini kita baca ayat 1 sampai 7. Kita baca secara responsor ya. Saya mengawali dan Bapak Ibu Saudara melanjutkan nanti. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Ya, kita baca dengan suara terbaik. Tiap-tiap orang harus tunduk kepada para penguasa yang di atasnya. Sebab tidak ada penguasa yang tidak berasal dari Allah. Para penguasa yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia lawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendapatkan hukuman atas dirinya. Sebab orang yang berbuat baik tidak usah takut kepada pemimpin, kecuali orang yang berbuat jahat. Maukah engkau hidup tanpa takut terhadap para pemimpin? Perbuatlah apa yang baik, dan engkau akan beroleh pujian darinya. Tetapi jika engkau berbuat jahat, tahukah akan dia, karena dia tidak cuma pemerintah menyenangkan. Pemerintah adalah Allah, memperlaksanakan atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita tunduk, bukan saja karena murka Allah, tetapi juga oleh karena hati nurani kita. Itulah yang sesungguhnya katakan kepada raja, karena mereka yang berusaha itu adalah pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang wajib kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Pada malam hari ini, Rasul Paulus berbicara tentang bagaimana kita dengan pemerintah. Dengan satu kata atau satu judul, itu adalah tunduk atau penundukan. Kita perlu ada sebuah penundukan kepada pemerintah. Ya. Pada pertemuan sebelumnya, Rasul Paulus mengajar kita bagaimana antar kita dengan sesama, ya, supaya kita hidup dalam kasih. Dan pada malam hari ini fokus pada hubungan kita, orang-orang yang telah mendapat kemurahan Tuhan, orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan di dalam Kristus, diajar untuk memiliki sebuah relasi dengan pemerintah, dan kita diminta untuk tunduk kepada pemerintah yang ada di atas kita. Untuk ayat yang pertama ini saya ambil atau saya buatkan sebuah poin, yaitu garis hierarki adalah prinsip Allah. Karena saya akan jelaskan nanti, ini bukan saja hanya kepada pemerintah yang kita sebut sebagai penguasa tadi, tetapi dalam pengertian yang lebih luas kita melihat nanti. Memang dalam pengertian yang sempit Bapak Ibu, pemerintah adalah penguasa di dalam sistem pemerintahan yang kita terima atau yang kita ikuti. Karena di negara manapun kita bermukim atau tinggal, kita langsung berada di bawah sebuah kekuasaan, di bawah sebuah pemerintahan. Apakah kita ada di Indonesia, apakah kita ada di Malaysia, di Singapura, di Belanda, di mana saja. Ketika kita berada atau menginjakkan kaki kita di belahan bumi manapun, kita langsung berada di bawah sebuah kekuasaan, di bawah sebuah pemerintahan. Kekuasaan yang berlaku di Indonesia adalah
undang-undang yang telah kita sepakati bersama. Berlaku di Inggris undang-undang mereka, yang berlaku di Belanda adalah konstitusi mereka. Dan kekuasaan itu kita lihat dibagi-bagi, ya. Contohnya di bangsa kita itu dari pusat itu presiden, penguasa tertinggi, kemudian ke bawah lagi penguasa provinsi itu gubernur, di bawah gubernur ada bupati, wali kota, kemudian di bawahnya ada kecamatan atau camat, di bawahnya lagi ada lurah, ada RT, ada RW, ada RT. Itu semua adalah tangan-tangan pemerintah yang kita harus mengerti dan kita harus tunduk kepada mereka. Ya. Karena di atas pemerintah selalu ada kuasa yang lain. Bahkan di atas kekuasaan tertinggi, termasuk presiden, itu ada kuasa yang lebih lagi. Itulah kuasa Tuhan. Ya. Dan Tuhan yang menetapkan mereka di sana. Kita akan melihat nanti. Ini struktur Bapak Ibu, ya. Struktur dalam sistem pemerintahan. Dan setiap orang harus tunduk kepada pemerintah. Karena pemerintah memiliki kuasa. Pemerintah memiliki otoritas. Pemerintah memiliki wewenang yang luar biasa atas seluruh rakyat. Namun saya sampaikan tadi Bapak Ibu, dalam pengertian yang lebih sempit, ada struktur yang lain. Di rumah ada juga garis hierarki, ya. Ada di sana ayah atau suami sebagai pemimpin atau sebagai kepala keluarga. Dan ayah memiliki kuasa atas rumah. Dan kita juga harus tunduk ketika kita ada di sebuah rumah, kita harus tunduk kepada kepala keluarga, kepada ayah atau suami. Kalau kita di tempat kerja, di situ pun ada struktur Bapak Ibu. Ya, itu ada tingkatannya juga sampai nanti direktur atau presiden direktur. Jadi kita harus lihat posisi kita di mana. Harus tahu kepada siapa kita eksis atau kepada siapa kita bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Karyawan harus tunduk kepada pimpinannya. Ya, operator harus tunduk kepada leadernya, leader harus tunduk kepada supervisor, supervisor kepada manajer, dan seterusnya. Kemudian ketika kita di sekolah, ya, anak-anak ada di sekolah, maka pelajar itu harus tunduk kepada gurunya. Ketika masuk di kampus, maka mahasiswa harus tunduk atau taat kepada dosennya. Di parkiran, kita harus tunduk kepada juru parkir. Di gereja, kita harus tunduk kepada gembala. Di mana kita tergembala? Jadi ketaatan saudara beribadah semacam ini merupakan juga aplikasi dari firman Tuhan untuk tunduk kepada pemerintah. Bukan hanya pemerintah secara sipil, tetapi dalam pengertian yang lebih luas. Kalau kita lihat tadi, itu disebut juga pemimpin. Ya. Kalau dalam bahasa Alkitab atau terjemahan yang terbaru, itu dikatakan pemimpin. Coba Desi, ayat 3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Iya. Terus? Maka kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah. Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Iya. Kalau di Alkitab saya dikatakan begini, sebab orang yang berbuat baik tidak usah takut kepada pemimpin. Jadi di sini bukan hanya pemerintah, tetapi maksud dari ayat ini juga adalah pemimpin yang saya sebutkan tadi. Dimanapun kita berada, ada pemimpin di sana. Ya, kita harus menyadari itu dan kita harus mengetahui hal itu. Dimanapun kita berada, kita selalu berada di bawah sebuah kepemimpinan. Termasuk di gereja, kita berada di bawah sebuah kepemimpinan. Dan gembala adalah otoritas kita di dalam gereja ini. Ini adalah kehendak Tuhan, sehingga kehidupan kita itu tertib. Kehidupan itu terselenggara dengan tertib. Kalau setiap orang tahu, ya, posisinya di mana, dan dia sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan konteks itu atau posisi itu, maka kehidupan ini akan tertib.
Itu bukan gagah-gagahan, ya. Karena satu kali pun kita pun akan menjadi pemimpin, kita pun akan menjadi seorang penguasa. Pasti ada kekuasaan. Jadi jangan merasa rendah atau merasa direndahkan ketika kita harus tunduk kepada seseorang. Amin, Bapak Ibu. Iya. Kadang seringkali saya dengar begitu ya. Ada misalkan pekerja atau karyawan yang sudah lama bekerja di perusahaan itu, tiba-tiba ada anak yang baru lulus dari kuliah, kemudian anak ini masih muda ditempatkan di atasnya. Ya. Nah, orang yang lama ini, karyawan yang lama ini tidak mau tunduk karena ini anak baru. Ini salah, Bapak Ibu. Salah. Karena secara struktur, walaupun dia masih muda, baru tamat kuliah, ketika dia ditempatkan, misalkan kita sebagai karyawan di sana, kemudian dia menjadi supervisor kita di sana, kita harus tunduk kepada dia. Karena dia yang ditempatkan di atas kita. Amin. Seringkali nggak mau. Ya. Saya lebih tahu, saya lebih lama di sini, saya sudah karatan di sini, gitu ya. Yang tidak mengerti posisi. Sehingga hal ini mengakibatkan kita banyak masalah di pekerjaan. Tidak mau merendahkan diri, tidak mau tunduk kepada pimpinan. Sekali lagi, dalam pengertian yang lebih luas, ini bukan hanya pemerintah seperti yang saya sebutkan tadi, RT, RW, lurah, camat, bupati. Mungkin kita gampang tunduk kepada bupati atau wali kota. Kita hormat kepada Pak Rudi misalkan, ketika dia datang. Tetapi, bagaimana dengan kita bekerja, di tempat kerja? Apakah kita bisa tunduk kepada pimpinan kita yang masih muda? Ya. Katakan kita mungkin lebih berpengalaman, kita lebih tahu. Tetapi ketika itu sudah ditempatkan di posisi atas sebagai atasan kita, bagaimanapun kita tetap harus tunduk kepada dia, karena dia adalah pimpinan kita. Dia adalah bos kita. Ya. Nah, kemudian nanti di tempat lain kita akan menjadi bos juga. Ya. Itu akan bertukar-tukar, Bapak Ibu. Ya. Tidak selamanya kita di bawah, kadang di atas, kadang di bawah. Jadi dimanapun kita posisinya kita lihat. Bahkan sering saya sampaikan di tempat ini, Bapak Ibu, ya. Di parkiran pun, ya, kita perlu tunduk kepada si jukir. Ya. Mungkin tidak ada sekolahnya, mungkin hanya tamat SD atau SMP. Tapi namanya di parkiran, dia yang menjadi pemimpin di sana. Karena kalau kita tidak tunduk kepada dia, itu membahayakan kita juga. Misalkan, ayo mundur Pak, mundur, gitu ya. Kemudian stop, kita mundur terus karena kita tidak mau tunduk kepada dia. Ya mobil kita nabrak, benar ya? Ya, mobil kita nabrak kepada tembok, mobil kita rusak. Itu akibat dari pemberontakan. Maka akibat dari semua pemberontakan itu berbalik dengan penundukan. Akibat dari pemberontakan selalu kekacauan, selalu kerugian. Ya. Jadi kita diajar di sini bagaimana kita dengan pemerintah. Ya. Pemerintah itu kita harus tunduk, kepada pemerintah kita harus tunduk, kepada pemimpin kita harus tunduk, kepada otoritas yang ada di atas kita harus tunduk. Ketika dosen memberikan arahan, kita harus tunduk sebagai mahasiswa. Ketika guru memberikan instruksi, kita harus mengikuti guru itu. Apapun yang dikatakan oleh guru itu, kita ikutin. Sehingga tidak terjadi kerugian. Kalau kita tidak mengikuti dia, maka nilai kita akan jelek di kelas. Ya, tetapi ketika kita tunduk mengikuti semua perintahnya atau kuasanya, maka itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang kedua, saya berikan poin, melawan pemerintah berarti melawan Allah dan akan mendapat sanksi atau hukuman. Ini merupakan sebuah peringatan ya bagi kita. Dikatakan tadi atau diperintahkan tadi di ayat 1 supaya kita tunduk kepada pemerintah. Dan di sini di ayat 2 dikatakan bahwa melawan pemerintah berarti melawan Allah. Karena pemerintah itu merupakan ketetapan Allah. Ia melawan ketetapan Allah. Dan orang yang melawan Allah, melawan ketetapan Allah, itu menentang Allah. Menentang pemerintah berarti menentang Allah. Menentang pemerintah sama saja dengan
menentang ketentuan Allah. Karena pemerintah adalah ketentuan Allah. Pemerintah ditetapkan oleh Allah. Ya. Mungkin berbagai cara, berbagai sistem dalam sebuah negara atau sebuah daerah untuk menentukan pemerintah atau untuk memilih pemerintah, memilih gubernur, memilih bupati, bahkan yang paling tinggi memilih presiden. Ada berbagai regulasi atau berbagai cara, ya, bahkan ada berbagai sistem pemerintahan, ya. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan bahwa semua pemerintah itu adalah ketetapan Allah. Ya, bagaimanapun caranya kita memilih seorang pemimpin, tapi pada akhirnya ketika seseorang duduk di atas tahta, dia berkuasa, itu berarti sudah ketetapan Allah. Maka kita tidak boleh menentang ketetapan Allah. Menentang ketetapan Allah berarti menentang Allah, dan pasti mendapat sanksi. Menentang pemerintah itu mendatangkan hukuman atas diri kita. Ya. Kalau kita menentang pemerintah, kita akan mendapatkan hukuman. Kalau anak menentang orang tua memberikan hukuman kepada anak. Kalau mahasiswa menentang dosen, dosen memberikan hukuman kepada mahasiswa itu. Kalau pelajar ya menentang gurunya, gurunya memberikan hukuman. Dimanapun kita berada, setiap perlawanan ya terhadap otoritas itu akan mendatangkan hukuman, ya. Jadi ini sebuah dalil ya dalam firman Tuhan. Kita tidak boleh mengelak ya dari hal ini. Oh, saya menentang pemerintah, saya tidak apa-apa. Saya menentang peraturan, saya akan lolos. Mungkin lolos sekali, lolos 2 kali, tetapi pada saatnya akan kena juga. Bahkan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah pun itu termasuk di dalamnya. Ya. Kalau pemerintah menetapkan mengemudi motor itu harus pakai helm, ya kita pakai. Kita melanggar, kita ditangkap. Mungkin tidak ditangkap, tetapi kita jatuh, akhirnya kita celaka. Iya. Selalu ada cara nanti hukuman itu datang kepada kita ketika kita melawan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, jadi jangan pikir, oh saya bisa kok melewati lampu merah, walaupun merah sudah merah saya bisa lewat kok. Saya kan hebat. Ya kan? Yang paling mengerikan ya di tempat-tempat yang ramai, kayak di Jawa itu ya. Sudah lihat kereta api mau datang, dia berani loh menerobos. Itunya palangnya itu sudah turun. Itu kan biasanya turun palangnya itu ya. Dia tadinya tegak begini, turun dia. Dia berani nerobos, padahal kereta api sudah lewat. Itu luar biasa itu pemberontakannya. Jelas-jelas bahaya sudah di depan diterobos. Itu ya pasti celaka Bapak Ibu ya. Sudah lampu merah diterobos. Bahkan kalaupun masih sepi, kita belajar Bapak Ibu ya. Belajar mengikuti peraturan itu. Ya. Kan sering itu ya, kalau sepi kan tidak ada mobil, tidak ada ini. Tapi kalau memang dia merah, kita berhenti. Amin Bapak Ibu. Ya, nggak ada polisi kok, nggak ada mobil kok. Jangan Bapak Ibu. Ini kembali soal kita dengan Tuhan. Soal integritas kita dengan Tuhan. Karena akan berbahaya. Mungkin di tempat kita atau di Batam ini belum diberlakukan. Ya. Tilang elektronik ya, iya Des ya, tilang elektronik namanya. Jadi artinya walaupun kita
kita lihat sepi atau tidak ada polisi yang melihat kita, ada nanti CCTV dan langsung dipantau dan kita langsung dipanggil, ya. Jadi hati-hati, apalagi di luar negeri. Ini soal kecepatan juga. Kalau memang jalan itu maksimal katakan 80, ya kita lewat 80, kita buat kecepatan 100, ya kita pun akan ditilang. Mungkin tidak ditilang di tempat itu, tapi ditilang besok, dipanggil kita ke kantor. Ya, jadi kita harus tunduk, ya. Yang melawan akan mendapatkan sanksi, akan mendapatkan hukuman. Berikutnya Bapak Ibu, saya gabungkan 3 dan 4. Silakan Desi bantu baca. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maka kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah. Iya. Buatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Iya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika kau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Iya. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah. Sampai 4 saja, sampai 4 ya. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Ya. Saya buat poinnya di sini. Tidak usah takut kepada pemerintah bila kita berbuat baik. Ya, sebenarnya kita tidak perlu takut kepada pemerintah jika kita berbuat baik. Tidak perlu takut kepada polisi kalau kita turut aturan. Ya. Tidak perlu takut kepada polisi kalau kita punya SIM, ya kan? STNK kita sudah bayar pajak hidup. Ya, kita ikutin semua. Karena nanti berikutnya nanti ada bayar pajak ya. Itu juga merupakan ketaatan kepada pemerintah. Artinya tidak perlu takut kepada pemerintah kalau kita jalannya lurus. Tetapi di sini dikatakan ada perbuatan yang jahat. Ya, hanya jika engkau berbuat jahat. Artinya kita harus takut memang kepada pemerintah jika kita berbuat jahat. Tidak usah takut kepada pemerintah jika seorang berbuat baik, hanya jika ia berbuat jahat. Ya. Kalau kita berbuat jahat memang perlu takut. Karena dikatakan di bagian terakhir tadi, karena tidak percuma mereka menyandang pedang. Sampai ini ya, ini hukuman terakhir ini, pedang. Ya. Artinya pemerintah itu diberikan kekuasaan sebesar itu loh Bapak Ibu ya. Sebesar menyandang pedang untuk membunuh orang-orang jahat loh. Ya kan? Memberikan hukuman mati kepada warga. Jadi pemerintah ini luar biasa kuasanya. Itu makanya kita yakin sesuai firman Tuhan bahwa memang kuasa itu berasal dari Tuhan. Yang berhak mencabut nyawa kan cuma Tuhan ya. Tetapi pemerintah juga diberikan pedang. Ya. Dikatakan di sini karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Kalau memang kejahatan manusia itu sudah sedemikian rupa, ya. Ada beberapa kejahatan itu yang hukumannya itu, hukuman maksimalnya itu hukuman mati ya. Misalkan membunuh, pembunuhan berencana, pengedaran narkoba yang mengakibatkan kerusakan generasi, ya. Ada beberapa kejahatan. Ada beberapa pasal itu yang hukumannya hukuman mati. Ada juga hukuman seumur hidup, penjara seumur hidup. Jadi memang otoritas pemerintah ini luar biasa. Sampai mencabut nyawa, sampai membunuh. Ya. Tapi ingat, itu hanya untuk orang jahat. Ya. Hanya untuk orang-orang yang melanggar aturan, melanggar undang-undang, melanggar pasal-pasal yang telah ditetapkan di dalam sebuah pemerintahan. Ya. Kalau kita tidak berbuat jahat, tidak perlu takut. Maukah kamu hidup
tanpa takut terhadap pemerintah, perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ini sebaliknya Bapak Ibu. Kalau kita berbuat baik, pemerintah pun akan memberikan apresiasi kepada kita. Amin Bapak Ibu? Iya. Tapi kalau kita jahat, ya hati-hatilah. Pengedar narkoba, pencuri, ya, itu kan pelanggaran-pelanggaran. Ya harus takut. Karena pemerintah bisa menangkap, polisi bisa menangkap kita. Ya. Dan selanjutnya dikatakan, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Jadi pemerintah ini hamba Allah untuk kebaikan manusia, untuk kebaikan negara ini. Allah kan jauh tidak terlihat, tetapi ada pemerintah. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, sampai kepada pemerintahan yang paling dekat dengan kita. Ya. Mereka adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Karena kalau tidak ada pemerintah, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mengawasi manusia ini, maka kejahatan itu akan luar biasa. Ya. Coba tidak ada polisi ya. Wah. Luar biasa jahatnya. Ada aja polisi masih bisa berbuat jahat ya, apalagi tidak ada. Ya. Takut karena melakukan yang jahat, tetapi kalau kita melakukan yang baik, tidak perlu takut. Ya. Pemerintah justru akan memberikan pujian kepada warga yang berbuat baik. Tidak usah takut kepada pemerintah bila kita tidak melakukan suatu kejahatan. Ya. Tetapi bila kita melakukan kejahatan, kita perlu takut kepada pemerintah. Saya katakan tadi, pemerintah memiliki otoritas atau wewenang untuk menghukum secara proporsional sesuai dengan kejahatan warganya. Ya. Makanya setiap kejahatan itu biasanya diserahkan kepada pemerintah, karena mereka yang dipercaya atau diberikan kuasa untuk menghakimi atau mengadili. Seringkali memang terjadi Bapak Ibu, ketika ada sebuah kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian dia dihakimi oleh masyarakat, ya. Contohnya pencuri, ya. Masyarakat mengetahui ada pencuri dan pencuri ini ketangkap, nah itu akan digebukin sedemikian rupa. Ya, itu lebih kejam lagi sebenarnya ya. Mungkin dia hanya curi ayam, tetapi ketika masyarakat tahu, satu kali pukulan aja ya, misalkan ada 100 orang, sekali-sekali aja udah bonyok dia ya. Banyak sekali itu terjadi. Ya makanya sebenarnya ketika ada kejahatan kita menyerahkan kepada polisi. Karena kalau kita yang menghukum sendiri, kita pasti akan kelewatan ya. Akan lewat dia. Ya. Pukulan kita, cara kita menghakimi. Ya. Karena kita emosi. Ya, tetapi kalau kita serahkan kepada yang berwajib, mereka punya takaran, mereka punya pasal-pasal. Kalau begini hukumannya apa, kalau kejahatannya begini hukumannya berapa lama. Ya, secara proporsional. Ayat berikutnya, ayat yang kelima, Desi bantu. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, Iya. tetapi juga oleh karena suara hati kita. Iya. Saya catat di sini saudara, kita harus tunduk kepada pemerintah untuk menghindari murka Allah, dan karena suara hati kita. Kita harus tunduk kepada pemerintah untuk menghindari murka Allah, dan karena suara hati kita. Jadi ada dua alasan di sini Bapak Ibu yang dijelaskan atau disampaikan oleh Paulus. Mengapa seorang Kristen harus tunduk kepada pemerintah? Ya. Secara eksternal kita tunduk kepada pemerintah agar kita tidak kena hukuman. Ya. Yang tadi ya, bahkan pemerintah dikatakan memiliki pedang. Pemerintah menyandang pedang. Dia bisa memberikan hukuman yang maksimal. Ya. Jadi kita tunduk di sini
supaya jangan terkena hukuman. Tetapi yang kedua, secara internalnya itu di dalam hati kita, di dalam diri kita. Karena dikatakan karena suara hati kita. Tadi itu tunduk karena takut, ya, takut murka. Jadi tunduk untuk menghindari murka Allah yang dijatuhkan oleh tangan pemerintah. Itu yang pertama. Itu baik saja, ya. Tunduk karena takut. Tetapi yang kedua, tunduk karena suara hati kita sendiri, internal, ya, di dalam. Kita tunduk kepada pemerintah karena suara hati kita. Seseorang yang mengikuti hati nuraninya akan memiliki standar untuk menentukan yang baik dan buruk. Jadi hati nurani manusia itu, Bapak Ibu, memiliki semacam alarm, ya, untuk memilah dan memilih yang mana yang baik, yang mana yang jahat, yang mana yang boleh, yang mana yang tidak. Itu hati nurani kita itu seperti cahaya, bisa memberitahu kita, ya, ini baik apa tidak. Jadi yang sedang sampaikan Paulus di sini, ketika kita bertanya kepada hati nurani atau mengikuti hati nurani kita, itu sebenarnya sudah cukup, ya, untuk kita tunduk kepada pemerintah. Ya. Hati nurani adalah standar yang lebih baik untuk tunduk kepada pemerintah dibanding dengan ketakutan. Tadi kan tunduk karena takut. Ini tunduk karena memang hati nuraninya yang menuntun dia. Karena dia sadar bahwa itu adalah sebuah kewajiban. Ya. Kita boleh tunduk karena takut atau tunduk karena sadar. Maka saya catat di sini, Bapak Ibu, lebih bersahaja bila seseorang tunduk kepada pemerintah karena kesadaran hati nurani. Ini juga berlaku untuk ketundukan kita kepada Allah. Ya. Kita bisa tunduk kepada Allah, taat kepada Allah karena kita takut kepada Allah. Kita bisa taat kepada Allah karena kewajiban, karena kita sadar bahwa itu kewajiban kita. Tetapi ada yang lebih esensial lagi atau lebih tinggi lagi nilainya kalau kita tunduk kepada Tuhan karena kasih. Amin? Iya. Tunduk karena kasih. Sama juga dalam hubungan suami istri juga demikian. Seorang istri bisa tunduk kepada suaminya karena takut. Di level kedua, seorang istri bisa tunduk kepada suaminya karena istri itu sadar bahwa itu adalah sebuah kewajiban. Tetapi lebih hebat lagi kalau seorang istri tunduk kepada suami karena dia mengasihi suaminya. Amin, Bapak Ibu? Iya. Bisa aja kan, tunduknya itu beda-beda. Kamu harus tunduk sama aku karena takut sama suaminya, dibolang ya. Apa kau? Jadi ketundukan seperti itu terpaksa, Bapak Ibu. Tetapi istri yang lain mungkin tunduk karena sadar. Ya, saya istri, saya sadarlah. Sebagai istri harus tunduk, dia sadar firman Tuhan. Tapi ketika ketundukan itu karena didorong kasih, saya tunduk karena saya mengasihi istri saya, mengasihi suami saya, wah itu lebih hebat lagi. Tidak ada paksaan di sana, tidak ada ketakutan di sana, yang ada sukacita. Amin, Bapak Ibu. Harmonislah keluarga itu. Ya, jadi kita belajar tunduk karena kasih, tunduk kepada Allah karena kita kasih kepada Allah. Bukan lagi tunduk kepada Allah atau taat kepada Allah karena takut neraka, ya. Taat berikan perpuluhan karena takut dimakan belalang pelahap. Bukan begitu lagi, Bapak Ibu. Amin ya. Bukan, karena kita sudah mengasihi Tuhan. Dorongan kita atau motivasi kita itu kasih Tuhan. Maka ketika dorongan itu atau motivasi itu adalah kasih, tidak ada yang berat, Bapak Ibu. Tidak ada yang hitung-hitungan. Ya. Tentu kita masih ingat ketika kita jatuh cinta ya. Tidak ada hitung-hitungan. Mengapa orang hitung-hitungan? Karena sudah tidak cinta lagi. Ya, banyak gitu ya. Udah bubar pacaran baru hitung-hitungan. Utangmu sekian. Oh, dihitung semua total 3.550.000. Waduh. Repot begitu ya. Repot sekali. Ya. Karena sudah bubar ya pacaran ini ya, udah putus. Maka dihitung.
Tetapi selama jatuh cinta, ya, tidak mungkin ada hitung-hitungan. Selama suami cinta istri, istri cinta suami, tidak ada hitung-hitungan. Amin. Ya. Demikian kita dengan Tuhan. Ya. Tidak mungkin hitung-hitungan dengan Tuhan. 67 Desi, 67. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Iya, saya buatkan singkat di sini untuk 2 ayat ini. Bayarlah kepada semua orang sesuai haknya. Bayarlah kepada semua orang sesuai haknya. Ya. Dalam pengertian ini, kita semua selalu memiliki hutang, ya, dalam hubungan kepada orang lain. Kita selalu memiliki hutang. Segala sesuatu yang harus kita bayar itu sifatnya hutang. Karena ini dikatakan bayarlah, ya kan? Bayarlah. Ya. Kamu membayar, kamu harus bayar. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Artinya kita semua punya hutang kepada orang lain. Yang harus dibayar itu hutang. Sesuai konteksnya. Jadi saya tidak bermaksud mengatakan ini hutang duit, bukan, ya. Tapi jelas tadi disebutkan oleh Paulus, ya. Kita diberikan atau kita diperintahkan untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Pertama tadi pajak, ya. Pajak. Nah, ini adalah kewajiban kita atau hutang yang harus kita bayar kepada pemerintah. Orang Kristen adalah subjek wajib pajak, ya. Orang Kristen diminta untuk taat pajak. Orang Kristen jangan menggelapkan pajak. Amin, Bapak Ibu. Ya, kalau kita nanti sudah kaya, ya, kita harus bayar pajak. Karena memang ada nominal tertentu yang baru terkena pajak. Jadi kalau kita sudah terkena pajak, menjadi subjek pajak, itu jangan kita gelapkan. Ya, itu bukan orang beriman. Orang Kristen tidak boleh menunda pajak, apalagi menghindari pajak. Ya, pajak-pajak kan ada, ya, pajak mobil kita, pajak motor kita, pajak rumah bangunan, itu ada. Kalau memang itu sudah saatnya bayar, kita bayar tanpa harus menunda. Karena penyelenggaraan pemerintahan itu memerlukan dana, Bapak Ibu, ya. Mereka akan bangun jalan, mereka akan bangun sekolah, rumah sakit yang kebutuhan umum, dan itu sebenarnya kembali lagi nanti untuk keperluan kita sebagai masyarakat, ya. Bahwa pemerintah pun bisa salah, ya, korupsi segala macam, itu bukan bagian kita, Bapak Ibu. Seringkali kan begitu alasan orang, ngapain saya bayar pajak, kan mereka korupsi. Itu bukan ranah kita, bukan ranah kita. Yang kita perlu lakukan adalah apa yang menjadi tanggung jawab kita atau kewajiban kita. Karena nanti mereka pun akan berurusan dengan Tuhan. Mereka pun akan berurusan dengan atasan mereka. Mereka pun akan berurusan dengan penegak hukum. Ya. Faktanya udah banyak yang ketangkap, koruptor, ya, koruptor pajak ditangkap juga. Ya, itu urusan mereka. Itu kita tidak sanggup mengurus itu. Ya. Tetapi yang diminta oleh Tuhan, kita membayar pajak. Ya. Rakyat perlu membayar pajak, membayar cukai, ya. Ini untuk barang-barang dagangan, ya. Barang-barang dagangan itu dikenakan cukai. Ya. Tidak boleh menolak, tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh menipu, tidak boleh menggelapkan. Ini hal-hal yang harus kita bayar. Ini yang sifatnya nominal, ya, sifatnya materi, Bapak Ibu, yang harus kita bayar tadi. Tetapi ada lagi yang disebutkan oleh Paulus,
yang harus kita bayar itu rasa takut, memberikan rasa takut kepada yang berhak menerimanya. Kemudian ada disebut hormat. Ya, ini yang kita harus lakukan. Jadi ada kewajiban-kewajiban kita untuk kita tunaikan, Bapak Ibu. Saya coba rangkumkan pertemuan kita pada saat ini. Posisi pemerintah, ya, saya hanya ulang saja. Yang pertama, pemerintah berasal dari Allah. Itu ayat 1 tadi. Paulus menulis bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Artinya, semua pemerintah berasal dari Allah. Pemerintah memiliki kuasa, namun kuasa tertinggi itu ada pada Allah. Tuhan adalah raja dari segala raja. Tuhan adalah penguasa dari segala penguasa. Ya. Makanya kalau penguasa macam-macam, nanti Tuhan sendiri yang berurusan. Karena mungkin tidak ada lagi yang bisa menjangkau pemerintah atau penguasa yang tertinggi itu. Tetapi Tuhan nanti akan berurusan dengan dia. Ketika dia abuse of power atau menyalahgunakan kekuasaannya selama dia menjabat, maka Tuhan akan berurusan dengan dia. Kemudian yang kedua, dikatakan oleh Paulus, pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Pemerintah ditetapkan oleh Allah. Setiap pejabat yang sekarang memerintah itu ditetapkan oleh Allah. Setiap otoritas ditetapkan oleh Allah. Pemerintah dan pemerintahan adalah di bawah kedaulatan Allah. Siapa yang memerintah itu adalah ketetapan Allah. Ya. Kapan seseorang memerintah, itu ditetapkan oleh Allah. Siapa yang memerintah, ditetapkan oleh Allah. Kapan dia memerintah, ditetapkan oleh Allah. Berapa lama dia durasinya, ditetapkan oleh Allah. Ada kadang pemerintah itu hanya sekali, satu periode saja, itu ketetapan Allah. Ada yang 2 kali, itu juga ketetapan Allah. Ada yang dilengsarkan di tengah jalan. Makanya kita melihat ini benar-benar sesuai dengan realita. Ya. Memang kita berdoa untuk orang-orang yang kita pikir atau kita rasa, ya, ini adalah orang yang terbaik. Tetapi sesungguhnya kita tidak tahu, Bapak Ibu, ya. Kita tidak tahu sebenarnya siapa yang terbaik. Ya. Kita punya preferensi atau punya seseorang di hati kita atau yang kita pikir. Jadi makanya Bapak Ibu, dalam musim-musim kampanye ini jangan terlalu vokal, Bapak Ibu. Amin ya. Amin ya. Jangan terlalu vokal, karena sebenarnya kita pun sesungguhnya tidak tahu. Kita pilih pilihan kita, tetapi kita kembali berdoa bahwa siapapun yang nanti yang terpilih itu adalah ketetapan Allah. Amin. Iya. Jangan sampai ribut di sana, apa sampai memaki-maki di sana, ya. Jangan sampai. Dan dikatakan pemerintah adalah hamba Allah. Artinya Allah adalah Tuhan. Allah lah yang memiliki pemerintahan itu. Allah lah yang memakai si A, si B untuk menjadi perpanjangan tangannya, ya. Karena dikatakan pemerintah adalah pelayan Allah juga. Jadi pemerintah itu pelayan Allah, Bapak Ibu. Makanya kalau ada pemerintah yang jahat, berarti dia menjahati Tuhan juga. Dia akan berurusan dengan Tuhan nanti. Hukumannya lebih berat. Pemerintah yang sedang berkuasa seharusnya bertugas untuk melayani warga. Ya, pemerintah yang berkuasa seharusnya bertugas untuk melayani warga. Karena sebenarnya pemerintah itu adalah pelayan. Ini salah satu moto, ya, seseorang juga, ya. Saya ada di sini untuk melayani. Memang seharusnya demikian. Kekuasaan itu seharusnya dipakai untuk melayani warga, ya, bukan untuk dirinya sendiri. Itu yang benar. Dan kalau dia gagal di sini, maka Tuhan akan menarik kuasa itu. Bahkan Tuhan akan mempermalukan dia kalau dia menyalahgunakan
kekuasaan ya yang dia miliki. Jadi pemerintah adalah hamba dan pemerintah adalah pelayan. Berarti di bawahnya Tuhan ya. Jangan sampai ada pemerintah yang berpikir bahwa dia adalah Tuhan ya. Itu yang seringkali kita lihat dalam kisah-kisah perjanjian lama, bahkan di masa kekaisaran juga. Ada Nebukadnezar ya, raja yang jahat. Ada Firaun, raja yang jahat, yang melawan Allah, melawan Nabi, melawan Musa. Ya. Ada kaisar di perjanjian baru yang melawan kekristenan. Pada saatnya Tuhan akan melenyapkan. Itu sebabnya kerajaan Yunani, kerajaan Persia, kerajaan Romawi itu semua ambruk. Yang tadinya adidaya, tetapi karena mereka melawan Tuhan, mereka ambruk. Hilang semua. Yunani sekarang sudah tidak karuan lagi. Padahal mereka pernah jaya. Itu karena mereka melawan Allah. Maka saya tutup di sini Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama untuk menutup. Ya. Kita baca satu kalimat lagi. 1, 2, 3. Kita tunduk kepada pemerintah kecuali ia memerintahkan kita melawan Tuhan. Ya, ini apanya ya, garisnya. Kalau dia menyuruh kita melawan Tuhan atau melawan firman Tuhan atau tidak beriman, ya kita tidak tunduk. Tetapi selama itu adalah hal-hal yang tidak melawan firman, kita tunduk sepenuh kepada pemerintah. Ini firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Kita berdoa bersama. Terima kasih Bapak buat pertemuan saat ini. Engkau mengajar kami bagaimana